Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih berada di penghujung bulan suci Ramadan. Yang artinya apa? Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Dan kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan Allah akan mempertemukan kita dengan Ramadannya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Bulan yang penuh ampunan, di mana pahala-pahala dilipat gandakan. Sungguh bulan ini sangatlah mulia dan menjadi bulan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun kewajiban puasa pada ayat yang telah saya bacakan sebelumnya, tujuan dari puasa tersebut tidaklah hanya sekedar menahan haus, tidaklah hanya sekedar menahan lapar, tidaklah hanya sekedar menahan hawa nafsunya, tetapi tujuan, goals, inti akhir dari puasa tersebut adalah muttaqin, menjadikan orang-orang yang bertakwa. Secara umum, orang yang bertakwa ialah orang yang berhati-hati terhadap dirinya dan meyakini bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak-geriknya. Jadi selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ke dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 5, Allah Subhanahu wa taala di situ menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pada ayat kedua Allah menyebutkan demikian. Lalu ayat selanjutnya Allah menyebutkan lagi siapa itu orang-orang yang bertakwa. Disambung oleh Allah ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa itu ialah yang pertama, alladzi yu'minuna bil ghaibi. Mereka beriman kepada yang gaib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gaib di sini berarti beriman kepada Allah. Beriman kepada sesuatu yang tidak tampak. Apabila kita lihat definisi iman secara umum, meyakini dengan hati, membenarkan dengan perkataan kita, dan kita lakukan dengan tingkah laku atau perbuatan yang nyata. Dalam artian lain juga, iman berarti meyakini sesuatu yang menurut akal sehat kita, yang menurut pemikiran kita itu tidak dicapai. Seperti meyakini Allah. Kita yakin adanya Allah walaupun kita tidak pernah melihat Allah. Kita yakin adanya surga walaupun kita tidak pernah melihat surga. Karena apa? Sesungguhnya akal kita tidak bisa mencapai tersebut. Itulah yang dinamakan dengan iman. Dan di mana pokok paling penting dalam keimanan ini adalah hati. Ketika perbuatan, perkataan, tapi tanpa adanya landasan hati, tanpa adanya keyakinan di dalam hati, maka itu sama saja bohong. Maka yang paling penting adalah bagaimana hati kita meyakini sesuatu, baru kita ucapkan, baru kita laksanakan dengan perbuatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu ciri orang yang bertakwa yang selanjutnya adalah wa yuqimunas sholata. Orang yang menegakkan sholat. Menegakkan sholat tidak hanya semata-mata takbiratul ihram Allahu Akbar sampai salam, tetapi bagaimana juga menghadirkan hati.
Di dalam sholat diperlukannya ruh, di mana harus khusyuk, harus ada ketundukan, dan harus ada ketakutan kepada Allah. Selain ruh, dalam sholat juga diperlukan jasmani. Itulah gerakan takbiratul ihram, gerakan ruku, gerakan sujud. Jadi di dalam sholat adanya kerjasama antara ruh dan jasmani kita. Dan sholat merupakan tiang agama, kunci agama. Lantas benarlah ketika dikatakan sholat itu bagaikan kepala dalam anggota tubuh manusia. Manusia tanpa kepala itu tidak bisa berjalan. Manusia tanpa kepala tidak bisa hidup. Sama dengan sholat. Orang Islam tanpa sholat itu tidak akan pernah ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu ciri yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka mengeluarkan infak. Dalam Islam, kalau dalam ayat ini dikatakan infak adalah secara umum. Ada infak wajib dan ada infak sunnah. Infak wajib seperti kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal kita, atau zakat pertanian kita. Ada juga infak sunnah, seperti kita mengeluarkan sedekah, infak, yang mana kita lakukan bisa kapan saja dan tidak harus menyesuaikan nilai-nilai yang tinggi, tapi cukup dengan 2.000, 1.000, kita memasuki masjid, kita infakkan. Berapa yang ada uang kita infakkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Allah juga meneruskan di ayat keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang keempat adalah mereka yang beriman kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah. Artinya apa? Beriman kepada Al-Quran. Dan beriman juga terhadap apa yang telah Allah turunkan sebelumnya. Seperti kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Semua itu wajib kita imani. Namun ada perbedaan dalam mengimaninya. Ketika kita mengimani Al-Quran, itu dikhususkan secara rinci. Ada kewajiban untuk mempelajarinya. Ada kewajiban untuk membahasnya. Karena disitulah petunjuk-petunjuk kita. Namun adapun Zabur, Taurat, dan Injil, kita diwajibkan untuk meyakini adanya kitab-kitab itu yang Allah turunkan sebelumnya. Meyakini Al-Quran tidak hanya semata-mata bahwasanya Al-Quran itu datang dari Allah dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi kita, tetapi juga bagaimana kita meyakini semua isi dalam kandungan Al-Quran tersebut benar. Tidak hanya yang menurut nafsu kita, tidak hanya kita meyakini ayat-ayat yang membuat kita senang, tetapi juga ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita seperti memerintahkan mengeluarkan harta, memerintahkan untuk mengerjakan sholat, memerintahkan tentang sabar. Bagaimana kita meyakini semua ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ciri orang-orang yang bertakwa yang selanjutnya adalah meyakini hari akhir. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhir mereka yakin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita berada di dunia nyata, yang mungkin dalam pemikiran kita terkadang kita lupa kalau hari akhir itu ada. Kemewahan yang ada di dunia sekarang ini membuat kita lalai, lupa bahwasanya ada hari akhir yang menunggu kita. Yang nanti di mana hari akhir tersebut adanya hari pembalasan. Adanya hari menghitung amal kita. Yang mana kita tidak akan kembali lagi ke dunia ini untuk mengumpulkan amal. Sehingga kita jadikanlah dunia ini untuk mengumpulkan amal kebaikan kita agar di akhirat nanti kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 4. Dan di ayat kelima Allah itu menyebutkan bahwasanya mereka itulah orang-orang yang beruntung, muflihun. Ketika kita sudah menjadi orang yang muttaqin, pasti kita menjadi orang yang al-muflihun, orang-orang yang muflihun, yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menambah ketakwaan kita. Apalagi di momentum akhir bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak amal-amalan kebaikan kita yang nantinya menjadi kebiasaan kita, yang nantinya kita berhasil mendapatkan predikat takwa. Karena predikat takwa tersebut limited. Tidak semua orang yang berpuasa mendapatkannya, tetapi mereka yang benar-benar menjalankan puasa dengan benar, menjalankan puasa dengan khusyuk, lalu tetap mengamalkan, tetap dalam kebaikan ketika sudah lewat dari bulan suci Ramadan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.